Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita akan melanjutkan untuk kuliah pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Kita lanjutkan, kita akan membahas tentang isu dan masalah pengelolaan di wilayah pesisir dan laut. Ada beberapa isu di sini, isu dan masalah ekologis, isu dan masalah sosial ekonomi, isu dan masalah hukum dan kelembagaan. Yang pertama untuk isu ekologis. Di sini ada beberapa isu tentang kerusakan fisik ekosistem untuk wilayah pesisir dan laut. Ada beberapa ekologi yang mengalami kerusakan yang bisa dikatakan cukup besar. Yang pertama adalah ekosistem untuk kerusakan ekosistem terumbu karang. Bahwa di sini ekosistem ini menjaga keseimbangan dinamika ekologi wilayah pesisir dan laut. Sehingga kerusakan pada ekosistem terumbu karang ini sampai saat ini sudah pada taraf yang cukup mengkhawatirkan. Ya. Kemudian kita tahu bahwa kondisi penutupan karang hidup di mana saat ini tinggal hanya 6,2%, dan 6,2% ini 28,3 ini 6,2% ini pada kondisi baik ya. Jadi baiknya hanya 6%, kemudian 28,3% ini dalam kondisi rusak, dan 41,78 ini dalam kondisi rusak berat atau parah. Ini dari literatur Suharsono. Ya. Kemudian kerusakan ini menurut Cesar ini disebabkan oleh aktivitas kegiatan manusia. Baik itu aktivitas penangkapan ikan secara deduktif yang menggunakan bom atau menggunakan racun potas di sini untuk menangkap terutama ikan-ikan yang ada di terumbu karang, ikan-ikan karang. Kemudian kegiatan penambangan karang untuk bahan bangunan. Banyak di beberapa lokasi di pesisir ini untuk pembangunan bangunan rumah, bangunan yang lain itu menggunakan mengambil karang yang ada di laut. Kemudian kegiatan pariwisata bahari yang tidak mengindahkan unsur kegiatan ekosistem. Ya. Kemudian yang kedua, kerusakan ekosistem mangrove. Ya. Kerusakan ekosistem mangrove ini juga sudah pada taraf mengkhawatirkan karena penurunan luasan mangrove ini dari 4 juta hektar menjadi 2,5 juta hektar dari periode tahun 82 sampai 93. Di sini faktor utama terjadinya degradasi mangrove ini, pertama kegiatan konversi kawasan mangrove menjadi lahan tambak. Ya, sering banyak di lokasi-lokasi tertentu, terutama Pantura ini, kawasan mangrove ini dirubah alih fungsi menjadi lahan tambak produktif. Kemudian bisa ada juga yang menjadi pemukiman atau kawasan industri, ya, dan lain sebagainya. Kemudian potensi mangrove di Indonesia ini makin cukup besar karena menyumbang 22% dari total kawasan mangrove di dunia. Jadi mangrove yang ada di Indonesia ini 22%-nya dunia. Ini data yang kita lihat bahwa Indonesia ini mempunyai mangrove yang besar 22% dibandingkan negara lain. Ini data ini tahun 2003. Otomatis tahun terakhir ini juga akan bisa mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, penangkapan ikan yang berlebihan atau overfishing. Ya. Di sini potensi sumber daya perikanan ini mencapai 6,4 juta ton per tahun. Kondisi tersebut tidak merata di beberapa lokasi wilayah pengelolaan pesisir. Jadi wilayah pengelolaan perikanan di sini ya, WPP, dikenal dengan WPP. Jadi di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa wilayah pengelolaan perikanan WPP.
Ini terjadi di beberapa lokasi tersebut terjadi penangkapan yang berlebih, sehingga menyebabkan overfishing. Jadi menurut data dinas tahun 2004 ini indikasi pemanfaatan ini berlebih di WBP 1 Selat Malaka, WBP 3 Laut Utara Jawa. Kemudian kawasan timur Indonesia ini pemanfaatan ini berlebih masih prematur ya. Kemudian untuk komoditas tertentu seperti ikan karang dan cumi ini mengalami kondisi overfishing. Jadi kawasan Indonesia Timur ini hanya ikan tertentu. Kalau di sini di data ini ikan karang dan cumi. Ya. Kemudian selanjutnya pencemaran wilayah pesisir dan laut. Ya, pencemaran. Di sini pemahaman menyeluruh terhadap ekosistem laut termasuk pesisir di dalamnya ini masih sangat lemah. Di sini menganggap laut ini sebagai wadah ya, sebagai wadah atau tempat buangan untuk masuknya bahan pencemar. Sehingga di sini ekosistem laut ini memiliki kemampuan memperbaiki diri ya, walaupun memang secara alami laut ini mempunyai self purification. Ya, ini jika kondisi ini ada gangguan bersifat fisik, kimia maupun biologi, sampai batas kemampuan memperbaiki tersebut ini belum terlampaui. Jadi pada kondisi pencemaran tertentu itu laut ini masih bisa memperbaiki ekosistemnya. Tapi kalau itu sudah melebihi dari ambang batas kemampuan itu, ini yang menjadi problem. Ya. Di beberapa kasus ini ada pencemaran karena tambang dan itu sudah di atas dari ambang batas. Kemudian penentuan batas atas tersebut dikenal dengan kemampuan ekosistem menetralisir atau menetralisasi cemaran atau disebut juga dengan kemampuan asimilasi. Ya, di sini assimilative capacity. Kemudian faktor dominan yang menentukan kapasitas asimilasi di sini adanya pola arus dan kecepatan, kemudian penguapan, masukan input pencemar, pembilasan pencemar ke luar sistem dan kedalaman. Jadi ini beberapa faktor yang bisa mengkondisikan perairan laut itu bisa recovery. Ya. Ini beberapa isu dan permasalahan aspek ekologi pengendalian pencemaran di pesisir laut. Yang pertama ini belum adanya database ekosistem dan habitat rawan pencemar. Yang kedua, restorasi habitat dan ekosistem yang terkena dampak pencemar. Kemudian yang ketiga, penataan ruang khususnya ruang konservasi atau pelindungan, belum adanya database tentang daya dukung lingkungan, kemudian yang kelima, tingginya sumber daya alam dan keanekaragaman hayati perairan, pesisir, dan laut. Selanjutnya yang B ini tentang isu dan masalah sosial ekonomi. Di sini wilayah pesisir ini problem-problem tentang sosial ekonomi. Yang pertama kemiskinan masyarakat pesisir. Ini merupakan salah satu problem utama pengolahan wilayah pesisir dan laut. Kemudian yang kedua, berdasarkan metode pengukurannya, kemiskinan masyarakat pesisir ini dapat digolongkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ini diukur dengan menggunakan pendekatan garis kemiskinan, ya, poverty line, sedangkan kemiskinan relatif ini diukur dari perbandingan pendapatan antara kelompok rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, isu dan masalah hukum dan kelembagaan. Dari Andrianto 2005 ini menyebut bahwa wilayah pesisir ini merupakan sebuah sistem yang kompleks atau kompleks sistem yang perlu mendapatkan perhatian secara komprehensif dan menggunakan pendekatan sistem. Jadi di sini koordinasi dirasa sangat penting dan masih menjadi isu utama dalam pengelolaan wilayah pesisir karena adanya faktor yang berbasis pada kekuasaan, ya, dan masalah pembiayaan. Jadi memang koordinasi antar lintas lembaga ini seringkali menjadi problem dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Koordinasi ini ditujukan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mempromosikan dan memperkuat kerjasama dan komunikasi multi-institusi, multisektoral. Kemudian yang kedua, menyediakan forum atau media sebagai sarana negosiasi dan resolusi konflik. Kemudian yang ketiga, mengurangi persaingan dengan cara meminimalisasi tumpang tindih kesenjangan dalam pembagian tanggung jawab. Koordinasi dalam konteks tingkat implementasi dan tujuan dapat digolongkan menjadi 3. Nah, yang pertama koordinasi vertikal ya, di mana implementasi koordinasi terjadi pada instansi vertikal, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kemudian koordinasi horizontal, di mana implementasi koordinasi antar instansi horizontal, misalnya antar instansi teknis dalam satu level pemerintahan provinsi atau daerah. Kemudian yang ketiga, koordinasi temporal, di mana implementasi koordinasi berbasis pada waktu. Misalnya bagaimana kegiatan saat ini dapat diidentifikasi besaran dan dampaknya di masa mendatang. Itu beberapa isu. Ya. Seringkali kondisi kerusakan di ekosistem laut ini karena kegiatan manusia atau disebut dengan anthropogenic cause. Ya. Pertama karena pencemaran, kemudian overeksploitasi sumber daya alam, kemudian pengikisan keanekaragaman hayati, dan pemusnahan jenis-jenis ikan tertentu ya, atau organisme tertentu atau hewan tertentu. Kemudian abrasi dan sedimentasi, kemudian kerusakan fisik habitat, ekosistem pesisir, misalnya mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan pantai berdasar, dan konflik penggunaan ruang seperti dibahas di atas tadi. Ya. Kemudian pencemaran, ini ada beberapa kasus pencemaran, misalnya penurunan kualitas air di beberapa lokasi ya, di Teluk Jakarta, Selat Makassar, Semarang, Surabaya. Ya. Kemudian intrusi air laut di beberapa lokasi, ini Jakarta, Surabaya, Lampung, Semarang. Kemudian eutrofikasi, bisa di Teluk Jakarta, NTT, ya, Pulau Sebatik di ujung pandang, ini terjadi eutrofikasi. Kemudian tumpahan minyak, ini sejak 1975 ini terjadi 19 kali peristiwa tabrakan dan kandasnya tanker yang menyebabkan tumpahan minyak. Akar permasalahan atau penyebab kerusakan lingkungan ini yang pertama terus meningkatnya permintaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir akibat peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kualitas hidup penduduk. Ya, misalnya akhirnya menjadikan lokasi-lokasi pesisir itu menjadi tempat wisata. Ya, karena kualitas masyarakat menjadi naik, sehingga perlu lokasi atau tempat untuk relaksasi atau wisata. Kemudian praktek-praktek pengelolaan yang tidak berkelanjutan, unsustainable management practice. Akar permasalahan dan penyebab kerusakan lingkungan di sini atas dasar perilaku manusia, human behavior. Jadi kerusakan lingkungan pesisir bersumber dari ketidaktahuan atau rendahnya kesadaran manusia akan implikasi kerusakan lingkungan baik terhadap ekosistem pesisir maupun terhadap dirinya sendiri. Kemudian keterpaksaan karena kemiskinan absolut dan tidak ada alternatif mata pencaharian lain. Yang terakhir ini yang paling susah dan tidak bisa diperbaiki, ini keserakahan. Ya. Kemudian kerusakan lingkungan pesisir dapat juga disebabkan menjadi 3 jenis kegagalan, failure di sini. Yang saling terkait. Ya, pertama kegagalan pasar dan hak kepemilikan. Kemudian yang kedua kegagalan kebijakan. Yang ketiga kegagalan informasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.